Shalom anak-anak sekalian. Kita bersyukur memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Karakter of the month bulan Mei, kita akan belajar tentang sukacita. Dengan tujuan supaya memiliki sikap sukacita sebagai respon baik atau positif dalam menghadapi segala situasi apapun keadaannya. Apa itu sukacita? Mari kita belajar sebuah lagu yang berjudul adalah Sukacita. Silakan menyimak lagu berikut ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Nah, anak-anak, kita telah menyaksikan video dengan gerak dan lagu tentang sukacita. Lalu, apa itu sukacita? Nah, sukacita adalah keadaan dipenuhi kebahagiaan, kedamaian, kasih, dan rasa nyaman yang didapat dari persekutuan dengan Tuhan Yesus. Lalu, apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita? Dalam Matius pasal 5 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Jikalau kita bersukacita, apakah karena hal-hal berikut ini, seperti artis terpopuler, misalnya Kim Seol-hun, Ji Sang-wook, Lee Min-ho, Kang Yoo, Hyun Bin, Park Seo-joon, Seo In-guk, Lee Seung-ji, Blackpink? Atau mungkin hal-hal lain yang membuat kita bersukacita, seperti kita main games, misalnya Free Fire, Clash of Clans, Coin Master, Honor of King, Language of Legend, Roblox 1 and 2, Pokemon Go, Three Kingdoms, Uma Musume Freddy Derby, Monster Strike, dan lain-lain. Kita juga boleh bersukacita atau senang karena uang yang cukup, makanan enak, kesehatannya baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, baik di rumah dengan orang tua, di gereja dengan teman, di sekolah dengan teman, ataupun masyarakat luas.
tidak ada sakit penyakit apapun dapat nilai A+, menjadi pemenang di ajang lomba tertentu, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Semuanya adalah hal yang baik, dan kita bisa menggapai itu semuanya dengan baik, dengan segala prestasi kita, kesehatan kita yang baik, semua hal yang kita miliki itu benar adanya membuat kita bersuka cita atau kita senang. Bahkan juga seperti hal-hal sebelumnya yang sudah disebutkan, seperti kita mengikuti ataupun menonton konser-konser artis ternama dunia, atau misalnya ketika kita main games dan buat kita itu senang, buat kita itu bisa menikmati, atau dikatakan kita bisa bersuka cita ketika kita bermain game. Bisa saja semua hal itu kita bisa mengalaminya, dan itu tidak salah, bagian dari kehidupan. Kita bisa menikmati sukacita dengan cara demikian. Tunggu dulu. Tetapi hal-hal seperti itu bukanlah hal yang akan memberikan jaminan sukacita yang kekal, yang abadi, yang selamanya bagi kita sekalian. Secara khusus anak-anak, bahkan Mr. dan Miss, tetapi juga orang tua. Nah, ingat baik-baik. Hal-hal yang sudah disebutkan tadi tidak akan pernah berikan kepada kita nilai atau sukacita yang kekal. Namun, sukacita yang kekal hanya kita bisa peroleh dari Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus ada sukacita yang abadi. Yesus juga memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Dan Yesus adalah sahabat sejati kita pada saat duka dan juga suka, baik ataupun buruk keadaan kita. Yesus tetap menjadi sumber sukacita anak-anak sekalian. Kita juga belajar dari Rasul Paulus dan Silas yang tetap bersukacita dan memuji Tuhan serta berdoa kepada Allah, walaupun mereka di dalam penjara atau tahanan yang memang kelihatannya tidak bisa buat apa-apa, hanya memikirkan nasib buruk yang terjadi pada diri mereka. Tapi sungguh luar biasa, bukan? Rasul Paulus dan Silas melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu mereka tetap bersukacita dan memuji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 berkata, "Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkannya." Artinya, Rasul Paulus dan Silas walaupun di dalam tahanan, mereka tetap bersukacita dan memuliakan Tuhan, karena mereka tahu bahwa sumber sukacita hanya di dalam Yesus yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari melakukan beberapa hal berikut ini setelah kamu mendengar firman Tuhan ini. Di rumah, melakukan atau mengerjakan apa yang disuruh oleh orang tuamu dengan tidak bersungut-sungut dan juga tidak bermalas-malasan, tetapi dengan hati yang penuh sukacita. Di sekolah, kamu juga bisa merespon kepada Miss dan Mister atau guru-guru dengan sukacita dan tidak terpaksa ketika kamu diminta kesediaan untuk melakukan satu pekerjaan, ataupun ketika diberikan tugas mengerjakan tugasnya dengan penuh sukacita. Mengerjakan segala sesuatu dengan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.